Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kali ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Baik, di semester 2 ini semoga tetap bersemangat meskipun kita harus belajar online. Nah, di sini Pak Giri memegang sebuah buku ya. Kebetulan Pak Giri sedang membaca ya, buku tentang B.J. Habibie, buku yang sangat luar biasa, menginspirasi dari orang-orang yang memberikan banyak inspirasi bagi kita semua. Tentunya ketika kita membaca buku anak-anakku bukan hanya sekedar membaca saja, tapi kita harus memahami isinya. Kita harus memahami apa sih informasi-informasi penting yang ada di dalam buku ini. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting? Kita saksikan video berikut ini. Oke anak-anakku semua, pelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencari informasi penting di dalam sebuah bacaan. Kita lanjutkan slide berikutnya ya. Di sini ada contoh ya, misalnya kalian ingin membaca buku ya, buku-buku yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan asal membeli buku, dilihat dulu ini buku bermanfaat atau tidak, seperti itu ya. Ini contoh beberapa buku tentang Pak Habibie. Pak Giri sarankan ya kalian membaca biografi tentang Pak Habibie ya, pasti sangat menginspirasi sekali bagi kalian. Salah satu cara untuk mencari informasi penting di dalam sebuah teks atau bacaan ya ini dengan metode Adiksimba. Apa itu Adiksimba? Apakah kalian sudah tahu? Adiksimba adalah sebuah cara untuk mencari informasi penting di dalam bacaan. Adiksimba itu adalah sebuah singkatan anak-anakku. Singkatan dari apa? Singkatan dari kata-katanya, yakni apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tentunya kalian sudah tahu ya bagaimana cara penggunaan kata tanya ini. Apa digunakan untuk menanyakan informasi, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan subjek, mengapa untuk menanyakan sebuah alasan, dan yang terakhir bagaimana untuk menanyakan cara atau sebuah proses. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya tujuan mencari informasi penting dari sebuah bacaan itu apa. Nah, tujuannya agar kita dapat lebih memahami isi teks atau bacaan. Jadi, bacaan-bacaan yang kita baca itu, buku-buku atau artikel-artikel itu bisa kita pahami lebih dalam jika kita memahami informasi-informasi penting yang ada di dalam buku itu. Nah, coba kita terapkan metode Adiksimba itu langsung ke dalam teks ini ya. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting dengan metode Adiksimba? Kita gunakan 3 kata tanya saja terlebih dahulu. Yang akan kita gunakan kata tanya apa, kata tanya mengapa, lalu kata tanya kapan. Coba di sini kita lihat. Kita coba mencari informasi penting dengan kata tanya apa. Coba apa? Nah, Pak Giri menemukan nih satu pertanyaan yang dari pertanyaan ini bisa kita cari informasi pentingnya. Misalnya, apa dampak negatif dari alih fungsi lahan? Nah, dampak negatifnya mengganggu ekosistem, sumber pangan dan cadangan air berkurang dan seterusnya. Jadi informasi penting yang kita dapat dari kata tanya apa itu di antaranya mengganggu ekosistem dan seterusnya. Coba kita gunakan kata tanya mengapa. Mengapa apa ya kita sini? Nah, ini Pak Giri menemukan lagi. Mengapa alih fungsi lahan itu bisa terjadi? Nah, kenapa ya alih fungsi lahan itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian. Nah, itu juga salah satu informasi penting yang kita dapatkan dari kata tanya mengapa. Lalu kita coba kapan. Kapan ini untuk menanyakan apa? Waktu ya. Apakah di sini ya di dalam teks ini ada yang menunjukkan waktu? Tidak ada anak-anakku. Berarti di dalam teks ini tidak ada informasi penting yang berkaitan dengan waktu. Berarti kata tanya kapan ini tidak bisa digunakan. Baik, itu saja dari Pak Giri mengenai metode Adiksimba dalam mencari informasi penting di sebuah bacaan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari di referensi-referensi lainnya, baik berupa buku, artikel di Google ya,
ataupun video-video pembelajaran di YouTube. Terima kasih banyak dari Pak Giri, kurang lebihnya Pak Giri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.